Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi di sini aku mau share tentang perjalanan kita dari situ gunung sampai ke ujung genteng. Jadi di video sebelumnya kita sempat main ke situ gunung, tapi karena sudah terlalu capek, jadi kita memutuskan untuk beristirahat di situ gunung dulu. Ini namanya Resort ISTC Water Park. Di sini lumayan terjangkau ya untuk penginapannya. Jadi kalau teman-teman mau cari penginapan yang terjangkau dan banyak kolam renangnya, ini bisa buat anak, bisa buat orang dewasa. Kalau kita lihat di bawah banyak sekali ya kolam renangnya. Jadi kita sekarang udah ada di ujung genteng ya. Jadi sebelumnya kita tidak sempat untuk merekam video pas perjalanan kita dari situ gunung ke ujung genteng karena jalannya lumayan menanjak, menurun dan berkelok-kelok ya. Jadi kita fokusnya hanya kepada jalannya saja. Kita nggak sempat untuk mikirin megang kamera karena benar-benar jalurnya lumayan menantang ya buat kita gitu yang baru pertama kali jalan jauh gitu. Jadi di sini itu kita sudah sampai di pantai ujung genteng. Kita lagi mau menuju ke pantai disebutnya kalau tidak salah Turtle Beach. Nah, di sini itu kita sudah sampai di sekitar pantai Cibuaya namanya. Jadi dalam perjalanan menuju pantai Penyu itu kita akan melewati beberapa pantai, contohnya pantai Cibuaya dan pantai-pantai lainnya. Untuk di pantai Penyunya sendiri itu ketika kita masuk ke dalam konservasi penyu itu kita bayar ya, per orang itu 10.000. Jadi kalau menurut aku lumayan ramah di kantong ya buat kita yang mau ngirit. Jadi karena kita berdua kita bayar 20.000. Dan di situ juga ada area parkirnya, tapi area parkirnya bukan di dalam konservasi penyunya tapi di luar ya, di sampingnya. Jadi teman-teman kalau mau datang bisa langsung parkir di area luarnya. Pagi lah gitu, itu dia buka nggak sih? Kan dia nggak cuma pelepasan doang, ada mau lihat-lihat sejarah penyu apa penyu. Jadi kita sengaja ke sana karena kita lihat di TikTok ya, di sosmed itu ada pelepasan penyu yang akan dilakukan sekitar jam 5:30 sore. Dan di sini sunsetnya juga bagus kalau kita lihat di sosmed ya. Jadi kita mau coba sunsetan sambil melihat penyunya yang dilepaskan ke laut. Yang makan gede.
Ya, jadi di sini kita lari-larian ya menuju ke titik perkumpulan pelepasan penyu karena sudah 5:30 sore. Jadi kita lihat orang-orang udah pada ngumpul ya di titiknya, titik kumpulnya. Kita juga nggak mau ketinggalan, jadi kita buru-buru lari buat cari spot yang bagus untuk dapat foto atau video. Nah, pada standby di titik kumpulnya, kita lagi nyari-nyari spot untuk nyelip-nyelip nih ke bagian depan biar bisa dapat foto atau video. Ada yang kesel disalib Valentino Rossi. Kenapa? Di pantai ini ombaknya gede-gede ya, kalau tadi bisa lihat dari video intronya atau video dari action camnya, ombaknya lumayan gede-gede, jadi bisa sampai ke kaki kita. Kamu nggak dapat rekam? Tadi di sini. Iya. Nggak boleh pakai flash ya, matiin flashnya. Flashnya jangan dulu. Flashnya matiin. Maka dari itu marilah kita doakan agar penyu-penyu ini bisa selamat dan bisa kembali lagi ke pantai Pangubahan untuk bertelur 25 tahun yang akan datang. Seluruh pengunjung bahwa sepanjang 2,3 km pantai Pangubahan. Kemudian untuk kegiatan dokumentasi, para pengunjung diperbolehkan untuk mengambil foto ataupun video dengan catatan tidak boleh melewati tali, tidak boleh menyentuh tusuk-tusuk selain petugas, dan dilarang memotret menggunakan flash ya. Lalu yang terakhir, bagi para pengunjung yang berminat ingin melihat proses penyu bertelur, bisa menghubungi petugas yang ada di gerbang kita. Dengan hasil silahkan petugas untuk menulis tusuk-tusuknya. Hati-hati, hati-hati ya, ombaknya besar. Tapi Din, bisa. Kembali. Itu. Kembali. Yang di tengah balik gitu balik. Sudah selesai melihat Penyu. pasang penyu. Ini kayak apa? Ke pantai sini.
Enggak. Ini muter. Ini muter kan? Kalau tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kok aku happy sih bang, tapi nggak main Gimana kita ngapain? Udah kita nggak apa-apa, kita ke luar doang. Oh iya, kan nonton kecak. Tuh ada yang narik kecak. Enak banget sih sampai makan. Ternyata sampai makan. Otomatis. Sebenarnya bukan ini, menenangkan. Menenangkan. Kita yang ada di sana ya kan cuma nggak apa-apa kayak orang-orang. Aku ngeliat orang-orang bawa-bawa pada begini. Iya, enak. Di akan kembali kepada seluruh pengunjung pukul 18.00 sudah Nol. Ya udah masih 15 menit lagi. Gitu. Iya. Udah, sepatu kemana? Warna jingga atau warna apa? Ini saya nggak main HP mulu tuh. Tadi aku mau ngirim. Ntar aja ngirim tuh lihat tuh. Coba tuh matahari. Ntar ada warna pung gitu, ungu atau apa gitu. Ntar pas dia masuk dulu. Ya. Dia turun. Apa? Indonesia. Nggak ada ya? Warna ungu apa biru apa? Bagus kan? Turtle Beach. Ya, biarpun rame tapi pasti lager. Kan ada pendidikan. Kalau sampah organik mah normal. Kalau ini nih sampah yang tidak mengenakan. Kalau kelapa, kayu mah normal. Udah ini apa? Kita realisasikan Ya, terrealisasikan. nonton kura-kura penyu, bukan penyu di pantai. Aku mau kesini aja tapi aku capek perjalanannya. Sumpah sayang, bener-bener kayak Ya namanya juga orang mah. padahal kita Kalau tuh nggak bener-bener mau ini mah tidur. padahal kita bener-bener udah kayaknya lama banget jalan tapi Yang masih 2 jam lagi. setelah perjuangan. Aku takut kesurupan bambu. Hasil.
Iya sih, kenapa? Ya, jadi kita berencana untuk balik lagi ke Sukabumi dan kemudian kita ke Bogor. Cuman kita decide untuk sarapan dulu di pinggir laut. Berharap kita bisa dapat sunrise, tetapi ternyata cukup berawan lah. Dan sunrise-nya itu ternyata dari arah belakang kita ya, bukan dari pantai, karena kita menghadap ke barat ya kalau tidak salah. Jadi mataharinya itu muncul dari belakang. Jadi salah kalkulasi ya, kita pikirnya mataharinya bakal naik dari arah pantainya, tapi ternyata enggak. Jadi ini kita mau balik lagi untuk packing, persiapan kita untuk balik ke Sukabumi dan kemudian ke Bogor. Oke, ini kita sudah dalam perjalanan untuk balik lagi ke Sukabumi. Jadi di jalanan di ujung genteng ini kebanyakan jalannya udah bagus ya, jalan utama terutama ya. Kalau jalan alternatif masih banyak yang memang gravel road gitu ya, jadi kayak masih banyak bebatuan dan lumayan ekstrim untuk dilewati, apalagi dengan motor-motor metik ya. Jadi aku saranin sih lewat jalan utama saja, walaupun persentasenya memang jalan utamanya lebih banyak yang mulus ya, tapi ada juga yang agak kasar, cuman lebih banyak yang mulus. Jadi ini kita balik lagi melewati arah Jampang Tengah kalau tidak salah. Kita di Warkop Om Ding Joglo ini titiknya.
Kita sengaja ambil jalan sini karena jalannya kita belum lewat sebelumnya, biar beda dengan jalan yang kita datang ke ujung genteng. Jadi jalan ke Jampang Tengah ini memang cukup ekstrim ya, lumayan berbatuan jalannya, tapi untuk mereka yang sudah terbiasa lewat sini aman-aman aja kalau saya lihat ya. Cuman buat saya yang baru pertama kali lewat sini, memang menurut saya jalannya cukup bebatuan dan lebih baik menggunakan motor yang agak lebih tinggi ya, jadi bisa melewati bebatuannya dengan mudah. Setelah istirahat kami lanjutin perjalanan lagi ke arah Sukabumi, dan di sini kita sudah ketemu jalan utamanya ya. Jadi jalannya seperti dilihat mulus ya, cuman memang banyak berbelok-belok dan tanjakan dan ada turunan. Overall jalanannya mulus di jalan ini, cuman kita tetap harus waspada ya, karena banyak belokan, banyak jalanan dan turunan, jadi harus tetap fokus. Ya, sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.